Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahbubi Rahman, NPM 121-2019-043, mahasiswa Universitas Yarsi. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Auditing 2, Program Audit PT Kimia Farma TBK periode 31 Desember 2020. Gambaran kantor akuntan publik. EY merupakan hasil dari serangkaian merger antara organisasi-organisasi pendahulunya. Kemitraan awal yang tertua berdiri pada tahun 1849 di Inggris sebagai Harding dan Pullein. Pada tahun tersebut, Frederick Winney bergabung. Ia menjadi rekan pada tahun 1859 dan dengan anaknya dalam bisnis ini. Firma ini berganti nama menjadi Winney Smith dan Winney pada tahun 1894. Pada tahun 1903, firma Ernst dan Ernst didirikan di Cleveland oleh Alwin C. Ernst dan saudaranya Theodore. Dan pada tahun 1906, Arthur Young dan Co. didirikan oleh Arthur Young di Chicago. Sejarah perusahaan. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NF, Michelin Handel Redcam, dan Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks-perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF atau Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma atau Persero. Di sini ada struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi PT Kimia Farma TBK. Di sini ada direktorat utama. Direkturnya itu ada direktorat portofolio dan pengembangan bisnis. Lalu ada direktorat produksi dan supply chain. Yaitu yang ketiga ada direktorat pemasaran dan komersial. Yang keempat itu ada direktorat keuangan dan manajemen risiko. Yang kelima itu ada direktorat umum dan human capital. Nah, di sini ada cabang-cabangnya dari direktorat portofolio dan pengembangan bisnis. Yang itu ada divisi pengembangan bisnis. Lalu ada divisi riset dan pengembangan produk. Lalu ada cantuman yaitu corporate strategi dan bisnis portofolio. Ini menjadi salah satu direktorat portofolio dan pengembangan bisnis. Yaitu ada yang kedua itu direktorat produksi dan supply chain. Itu ada divisi supply chain. Lalu yang kedua divisi procurement. Yang ketiga itu SBU manufaktur. Yang ketiga itu ada direktorat pemasaran dan komersial. Nah, di sini ada SBU marketing dan sales produk farma. Itu menjadi ke cabangnya itu ada sebuah SBU marketing dan sales produk non farma. Lalu ada yang dinamakan unit marketing intelijen dan service. Nah, di sini dia itu ada direktur utama itu ada divisi sekretaris perusahaan, lalu ada divisi satuan pengawasan intern. Nah, di sini ada direktorat keuangan
dan manajemen risiko. Di sini ada 3 lagi, yaitu TBC Keuangan, yaitu SBU Properti. Yang ketiga ini ada unit manajemen risiko. Nih, yang terakhir itu ada Direktorat Umum dan Human Capital. Itu ada divisi umum dan teknologi informasi. Lalu ada divisi Human Capital. Nah, ini sebagai struktur organisasi perusahaan. Tinjauan pustaka, definisi auditing. Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Nah, di sini ada bukti audit. Bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang pertama itu ada bukti audit memiliki banyak bentuk, itu yang termasuk data elektronik dan data lain tentang transaksi. Ada lagi yang dinamakan komunikasi tertulis dengan pihak luar. Lalu ada observasi oleh auditor. Yang terakhir itu ada kesaksian lisan pihak yang diaudit atau klien. Nah, di sini ada tinjauan pustaka jenis-jenis bukti audit, yaitu ada pemeriksaan fisik atau physical examination. Yaitu ada kedua itu ada konfirmasi. Yang ketiga itu ada inspeksi, yang keempat itu ada prosedur analisis. Nah, yang kelima itu wawancara dengan klien. Yang keenam itu ada rekalkulasi. Yang ketujuh itu ada pelaksanaan ulang. Yang kedelapan itu observasi. Nah, di sini ada prosedur audit. Prosedur audit adalah rincian instruksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit. Nah, di sini ada tinjauan pustaka, itu pengujian pengendaliannya. Pengujian pengendalian adalah prosedur untuk menguji efektivitas pengendalian dalam mendukung penilaian resiko. Pengendalian yang lebih rendah, prosedur untuk pengujian pengendalian. Itu ada 4. Yaitu ada pertama itu mengajukan pertanyaan kepada personil klien yang tepat. Yang kedua itu memeriksa dokumen, catatan, dan laporan. Yang ketiga itu mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian. Yang keempat itu melaksanakan kembali prosedur klien. Nah, di sini ada prosedur audit pengujian substantif atas transaksi. Yaitu pengujian substantif adalah prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji moneter yang secara langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Auditor dapat mengandalkan 3 jenis pengujian substantif, yaitu pengujian substantif atas transaksi, yaitu ada prosedur analisis, yang terakhir itu dan pengujian substantif atas rincian saldo. Nah, di sini ada 3 jenis pengujian yang mengandalkan substantif ini tersebut. Nah, di sini ada lagi tinjauan pustaka prosedur analisis. Itu prosedur analitis menurut Alvin Rance DKK 2015-2-263 adalah evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menganalisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Nah, di sini ada pengujian substantif atas rincian saldo. Pengujian substantif atas perincian saldo itu of test of detail of balance itu dalam bahasa Inggrisnya. Menurut Alvin Rance DKK 2015-483 berfokus pada saldo akhir buku besar, baik untuk akun neraca maupun laporan laba rugi. Pengujian ini dapat membantu auditor untuk menetapkan kebenaran moneter dari akun-akun yang berhubungan sehingga dianggap sebagai pengujian substantif. Nah, lalu ada program audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan dan penerimaan kas pada PT Steadfast Marine Tbk. Nah, umum review jurnal penjualan dan file induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa menggunakan software audit untuk memvote dan cross-vote jurnal penjualan
serta menelusuri totalnya ke buku besar umum. Ada yang ketiga itu ada mengamati apakah akuntan rekonsiliasi akun bank. Itu mengamati apakah akuntan rekonsiliasi akun bank. Yang keempat itu memeriksa bukti bahwa file induk piutang usaha telah direkonsiliasi dengan buku besar umum. Yang terakhir ini, yang kelima, memeriksa daftar harga yang disetujui untuk melihat keakuratan dan otorisasi yang tepat. Nah, di sini ada program audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan dan penerimaan kas PT Steadfast Marine Tbk. Nah, di sini ada pengiriman barang. Yang pertama itu memeriksa urutan dokumen pengiriman. Yang kedua itu ada menelusuri dokumen pengiriman terpilih ke jurnal penjualan untuk memastikan bahwa semuanya telah dimasukkan. Nah, lalu ada penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan. Di sini ada yang pertama itu ada memeriksa urutan faktur penjualan. Yang kedua itu menelusuri faktur penjualan terpilih dari jurnal penjualan ke file induk piutang usaha dan menguji jumlah, tanggal, serta nomor faktur. Yaitu ada yang keduanya itu ada salinan faktur penjualan demi klasifikasi akun yang tepat. Yang ketiganya itu ada dokumen pengiriman. Yang keempat ini ada pesanan penjualan. Yang kelima itu ada pesanan pelanggan. Menelusuri ayat jurnal penjualan ke dokumen pendukung yang mencakup faktur penjualan duplikat, bill of loading, pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan. Lalu ada pemrosesan penerimaan kas dan pencatatan jumlah dalam catatan. Memperoleh prelisting penerimaan kas dan menelusuri jumlahnya ke jurnal penerimaan kas dengan menguji nama, jumlah, dan tanggal. Memeriksa prelisting untuk melihat klasifikasi akun yang sesuai. Mempersiapkan bukti penerimaan kas, menelusuri ayat jurnal penerimaan kas dari ayat jurnal penerimaan kas ke laporan bank. Yaitu ada menelusuri ayat jurnal tertentu dari jurnal penerimaan kas ke file induk piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlah. Yaitu ada menelusuri kredit tertentu dari jurnal penerimaan kas ke file induk. Yang terakhir itu ada piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlah. Lalu ada mereview jurnal akuisisi, buku besar umum, dan file induk utang usaha untuk melihat jumlah yang besar atau tidak biasa. Lalu ada memeriksa dokumen permintaan pembelian dan pemesanan pembelian dalam paket voucher untuk eksistensi. Lalu ada memeriksa urutan pesanan pembelian. Lalu ada menelusuri dari file laporan penerimaan ke jurnal akuisisi. Lalu ada membandingkan jumlah jurnal akuisisi dengan faktur vendor dan laporan penerimaan. Lalu memeriksa prosedur manual dan bagan akun. Lalu membandingkan klasifikasi dengan bagan akun dengan merujuk faktor vendor. Lalu memeriksa indikasi verifikasi intern. Lalu menelusuri akuisisi persediaan ke file induk persediaan. Lalu menguji ketepatan klerikal dengan memvoting jurnal dan menelusuri posting ke buku besar umum serta file induk persediaan. Lalu melakukan pengecekan fisik, lalu memeriksa file induk persediaan barang jadi. Lalu itu yang terakhir memeriksa dokumen pengiriman. Ini dalam program audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi persediaan dan pergudangan PT Steadfast Marine Tbk. Nah, jadi kesimpulannya itu dari bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa PT Kimia Farma Tbk bahwa proses audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor dari Kantor Akuntan Publik atau KAP, Purwantono, Sungkoro, dan Surja. Anggota dari Ernst dan Young atau izin terdaftar KMK nomor 603 atau garis miring KM titik 1
2015, meliputi jasa audit, perseroan, dan beberapa anak perusahaan, termasuk dalam menilai resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, konsolidasian dalam melakukan penilaian resiko tersebut. Auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian perusahaan untuk merancang prosedur audit yang sesuai. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.